Rekan-rekan semua, selamat datang di kelas Lara untuk sesi ketiga ya. 1.3 untuk sesi ketiga ini kita akan membahas tentang database, model, dan controller ya. Untuk yang sesi pertama dulu kita pernah untuk membahas instalasi Laravel-nya. Kemudian untuk sesi kedua kita sudah membahas route dan view. Nah, untuk saat ini kita akan membahas terkait dengan database, model, dan controller. Meskipun hanya singkat, mungkin nanti yang akan saya sampaikan mungkin 1 jam ke depan atau 30 menit lah, karena untuk malam hari ini sangat terbatas karena kondisi yang agak kurang fit ya, mohon dimaklumi. Tapi saya upayakan untuk malam hari ini bisa tuntas untuk 3 materi database, model, dan controllernya. Dan perlu saya ingatkan kembali ke rekan-rekan semuanya bahwa bagian ini akan selalu saya ingatkan di session-session selanjutnya, karena setiap kali kita bersentuhan dengan Laravel itu kita pasti harus menggunakan alur MVC ini ya, atau RMVC kalau saya bilang, karena di sini ada routing di sini. Sekali lagi, ketika ada sebuah website diakses oleh user, maka routing ini akan memilah ya kemana dia akan pergi ya. Kalau kemarin kita mempelajari langsung ke view, tapi untuk malam hari ini kita akan mempelajari bahwa routing ini akan berkomunikasi dengan controller, dan controller akan memeriksa ke database dengan bantuan model ya. Sebetulnya yang diperiksa itu model hanya alat komunikasi ya, hanya alat komunikasi antara controller dengan database sebetulnya. Kalau saya gambarkan seperti ini, di belakang model itu ada database. Nah, kalau mungkin di pemrograman web dengan natif, PHP natif, mungkin sebuah controller atau function dia akan berhubungan langsung dengan database tanpa melalui model. Nah, tapi untuk di Laravel kita akan menggunakan model. Kemudian model akan dikembalikan lagi ke controller, dan controller baru menampilkan ke dalam view. Nah, jadi nanti yang akan kita buat adalah database, model, controller, kemudian controller koneksi ke view, dan modifikasi sedikit di routing, karena kemarin routing itu langsung kita tampilkan ke view, tapi untuk malam hari ini di routing itu akan kita koneksikan ke controller tanpa langsung ke view ya. Nah, perlu diketahui bahwa controller ini nanti berisi tentang logika ya, atau public function. Kalau rekan-rekan dulu pernah mempelajari terkait dengan function, nah function inilah logika pemrogramannya itu nanti akan ada di controller. Nah, kalau boleh saya ilustrasikan ya, sebetulnya konsep MVC itu sama halnya dengan aliran listrik di rumah kita ya. Kalau routing itu seperti halnya saklar. Jadi kita mau menyalakan saklar itu, mau menyalakan yang ruangan mana, ini nanti melalui routing. Kemudian routing ini nanti dikoneksikan ke controller. Controller ini ibaratnya box panel atau speedometer di rumah kita. Kayak Malang pandang Ya, mohon audionya yang masih nyala untuk dimatiin. Mas Fazi, mohon untuk dimatikan audionya. Kalau nggak mau dimatiin, saya matikan dari sini. Oke, mohon maaf Mas Fazi untuk bisa memperhatikan di kelas ini ya. Kalau memang kiranya kurang memerlukan kelas ini, boleh logout aja, karena memang kelas ini untuk kita sajikan untuk bagi pemula ya, yang sama sekali dari nol terkait dengan Laravel. Saya lanjutkan, controller ini bisa kita andaikan seperti box panel atau speedometer listrik kita ya. Kemudian model dan database dulu ya. Database adalah dari PLN ya, strom atau listrik sumber dayanya. Sumber dayanya ini dari stromnya. Kemudian model ini kabel penghubung antara sumber daya. Sumber daya itu terserah mau dari PLN, mau dari tenaga surya, dan lain sebagainya. Model adalah kabel penghubung. Sehingga ketika kita menyalakan lampu, maka tidak langsung saklar langsung ke lampu itu enggak, atau dari
togor PLN ataupun dari sumber PLN yang listrik langsung ke lampu kita itu juga tidak mungkin ya. Tapi melalui kabel perantara kemudian masuk ke box panel baru dihubungkan ke lampu dan di situ ada saklarnya untuk mengatur lampu mana yang akan kita nyalakan. Jadi gambarannya itu seperti itu. Nah, kemudian kita sedikit mengenal database ya. Database ini perlu diketahui terpisah ya dari PHP atau terpisah dari Laravel. Namun Laravel kita tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari database tentunya. Nah, database itu sendiri banyak sekali macamnya ya. Banyak sekali macamnya, ada MySQL, ada MariaDB, ada PostgreSQL, ada SQLite, dan SQL Server. Barangkali rekan-rekan sudah mempelajari terkait dengan MySQL ya, karena memang MySQL ini salah satu database yang paling sering dipakai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Laravel ini nanti bisa diintegrasikan atau dikawinkan dengan database lain selain MySQL seperti PostgreSQL, SQLite, SQL Server dan lain sebagainya. Oke, tapi untuk malam hari ini saya akan membahas akan menggunakan database MySQL. Nah, perlu rekan-rekan ketahui ya, bahwa konfigurasi di Laravel ini sudah disediakan oleh Laravel itu sendiri ya. Itu menggunakan filenya namanya .env ya. Kalau rekan-rekan buka di filenya VS Code rekan-rekan ya, itu ada file yang di sana ada .env. Nah, di sini digunakan untuk mengatur konfigurasi koneksi ke database. Nah, kalau di sini sudah ada ya database connection-nya MySQL, kita mau pakai MySQL, kemudian DB host-nya ini kita masih pakai lokal ya, IP lokal, DB port-nya 3306, database name ini nanti nama database-nya. Kelas 4 username-nya root karena kita masih di localhost dan password-nya saya kosong. Tapi nanti ketika rekan-rekan di-upload ya, websitenya nanti di-upload ke server, nanti koneksinya ini dirubah. Karena ini masih menggunakan lokal, ini saya pakai lokal. Nah, untuk mengakses database sendiri ini seperti biasa ya. Saya harap rekan-rekan sudah memahami bagaimana cara mengakses MySQL. Ini kita nyalakan SAMPP kita ya, salah satunya di MySQL ini. Dan mungkin rekan-rekan terbiasa atau familiar dengan pakai localhost PHP MyAdmin gitu ya. Nah, ini mungkin rekan-rekan akan sudah familiar dengan penggunaan localhost PHP MyAdmin. Nah, kemudian untuk membuat database baru ini kita bisa klik new, ya. Kemudian kita ketikkan nama database-nya. Misalkan di sini saya ketikkan kelas 4, saya pakai kelas 4. Kemudian create. Nah, nanti di sini sudah tersedia database bernama kelas 4 ya. Dan rekan-rekan juga bisa menggunakan tool lain selain PHP MyAdmin ya. Misalkan saya menggunakan Navigate misalkan ya. Ini bisa gunakan teman-teman pakai Navigate ya. Di sini sudah otomatis terintegrasi ada database bernama kelas 4 ya. Sebenarnya di malam hari ini saya fokusnya tidak ke database ya. Saya harapkan rekan-rekan sudah familiar dengan pembuatan database ini, menggunakan membuat database maupun membuat tabelnya ya. Misalkan di sini untuk membuat tabel menggunakan tool Navigate ya, karena toolnya itu banyak sekali, ada PHP MyAdmin, ada Navigate, saya menggunakan Navigate. Terus ada lagi tool namanya saya sudah install itu MySQL Workbench ya, ini juga bisa digunakan ya. Kemudian ada NetBeans juga bisa ya, bisa digunakan untuk membuat atau mengelola sebuah database termasuk MySQL. Nah, dalam hal ini malam hari ini saya akan membahas melalui Navigate ya. Untuk membuat tabel baru kita cukup mengklik new table. New table, kemudian nama filenya apa ya. Misalkan yang pertama itu ID, tipenya mungkin integer ya karena ID, panjangnya mungkin 100 misal atau 50. Desimal 0, panjangnya 50, kemudian primary key, kemudian auto increment-nya, jangan lupa kalau ID.
Kemudian kita tambah lagi misalkan nama mahasiswa, pakai varchar, kemudian 200 misal. Nah ini contoh. Atau kita tambahkan lagi insert name, integer misalkan 10 karakter ya. Ini untuk panjang karakternya berapa. Oke, kita punya 3 file, ID, name, nama mahasiswa. Kemudian kita save dan nama tabelnya akan kita kasih nama apa? Misalkan mahasiswa. Dan oke. Nah, maka di sini kita sudah punya satu tabel bernama tabel mahasiswa. Cukup mudah dan saya fokusnya tidak membahas ke sini karena saya anggap rekan-rekan sudah memahami bagaimana cara membuat tabel di dalam database, di dalam sebuah database ya. Dalam hal ini saya praktekkan menggunakan Navigate. Rekan-rekan boleh menggunakan tool yang lain ya, senyaman mungkin. Kalau saya sudah terbiasa menggunakan Navigate. Oke, kita sudah punya satu tabel bernama mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya database ini juga bisa dibuat menggunakan fitur namanya migration ya. Kalau di Laravel itu ada fitur yang namanya migration. Ini fitur untuk mengenerate tabel dengan cepat ya. Meskipun tadi menurut saya sudah cepat hanya new table kemudian masukkan nama file dan lain sebagainya. Nah, akan tapi Laravel mengklaim bahwa dia itu membuat fitur namanya apa migration katanya lebih cepat. Oke, kita buktikan ya apakah benar Laravel ini bisa membuat database atau tabel lebih cepat ya. Caranya ini kita menggunakan PHP Artisan ya. PHP Artisan make migration create kemudian student ini nama tabelnya, kemudian underscore table. Nah, dan perlu diketahui bahwa di Laravel itu ketentuan membuat tabel ya, itu jamak ya, dia menganggap jamak. Kalau bahasa Inggris student berarti belakangnya s, kalau mahasiswa berarti mahasiswas gitu. Nah, bagaimana biar tidak lucu? Karena kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris mungkin nggak lucu ya, karena student itu student tambah s. Kemudian kalau user mungkin users gitu ya, nggak lucu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, misalkan mahasiswa jadi mahasiswas. Nah, nanti harus begitu karena memang aturan. Nah, tapi nanti di Laravel nanti akan bagaimana caranya kita merubah dari jamak ini bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Tapi untuk saat ini kita ikuti dulu aturan yang dari Laravel ya. Kita nyalakan dulu servernya. Mudah-mudahan ini enggak lupa caranya PHP Artisan save. Kemudian kita klik enter untuk menyalakan servernya ya. Nah, kemudian untuk sambil menunggu servernya nyala, kita bisa buka VS Code kita ya. Kita buka VS Code kita, kemudian kita buka terminal baru karena kalau satu terminal sudah dipakai untuk menyalakan server ini tidak bisa dipakai lagi ya. Ini sudah nyala servernya, kita buka website kita. Nah, website kita kemarin sudah ini ya, kita sudah bikin website sederhana seperti ini ya. Dan ini masih menggunakan root kemudian ke view ya, belum menggunakan controller. Nah, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana data ini nanti diambil dari database. Karena kalau yang pertemuan kedua kemarin, sesi 2, itu data ini kita ambilkan dari route-nya. Nanti codingnya akan saya tunjukkan. Oke, kita lanjutkan bagaimana caranya membuat sebuah database dengan menggunakan migration dari Laravel ini ya. Kita buka VS Code kita buka terminal, new terminal ya. Kemudian kita masuk ke kelas kita. Ketikkan PHP Artisan make-2 migration. Migration kemudian create underscore nama tabel kita. Ya. Kita ikuti dulu seperti contoh student dan ada S-nya ya, jangan lupa karena jamak.
kemudian underscore table. Oke, ya. Kalau mau dicatat silahkan PHP artisan make.2 migration create underscore student underscore table. Ini cara membuat tabel menggunakan artisan atau pakai migration. Kemudian klik enter ya kalau sudah. Nah, di sini akan ada info create migration, kemudian diikuti dengan file name-nya ya. Nah, bahwa ini sudah berhasil membuat database ya. Kita sudah membuat tabel dengan nama ini ya, tahun, bulan, tanggal, diikuti kodenya, kemudian diikuti nama tabelnya ya. Kemudian kalau kita cek migration-nya itu ada di sini ya, di file database, kemudian migration. Nah, di sini sudah ada file sesuai dengan nama ini ya. Kalau kita cek ini. Nah, ini sudah ada create student. Nah, tadi kan kita cuma bikin satu ya. Kenapa kok di sini ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena yang 4 ini bawaan dari Laravel. User, password, file, job, personal, kemudian student. Ini bawaan dari Laravel. Ini ya kalau kita perhatikan, di sini belakangnya pasti ada S-nya. Users ada S-nya. Password resets, ini juga ada S-nya. Valid jobs, ini juga ada S-nya. Personal access, S-nya juga 2. Gitu ya. Nah, student juga ada S-nya. Ini karena menunjukkan jamak bahwa tabel ini nanti berisi banyak data. Oke, tidak sampai di sini karena di sini baru file migration-nya ya. Nah, untuk membuat tabelnya ini kita harus mengedit isi dari file migration ini ya. Kita edit filenya akan kita isi dengan apa ya. Contohnya ini. Ini harus kita edit dulu ya. Untuk up ini untuk pembuatannya, kemudian untuk down ini ketika kita melakukan pembaruan atau penghapusan. Ini. Oke, ini di dalam skema up ini akan kita isi dengan misal table gitu ya. Table, kemudian akan kita isi dengan apa? Misalkan name ya, name ini kita pakai integer, kemudian di dalamnya kita kasih nama filenya name, jangan lupa titik koma, kemudian di bawahnya kita kasih nama file, nama mahasiswa. Ini string ya, string bukan integer. Nah, untuk membedakan kapan integer kapan string, bayangkan aja kalau itu isinya angka ya biasanya. Kalau ini tidak ada aturan. Kalau itu angka buat aja integer, kalau itu huruf yang agak pendek ini string ya. String ini kapasitasnya 255 karakter. Tapi kalau misalkan kita mau membuat sebuah file dengan kapasitas lebih dari 255, nanti bisa menggunakan selain string, misalkan teks dan lain sebagainya. Nah, untuk timestamp ini untuk waktu ya, waktu input dan update ini kita nggak perlukan, kita hapus aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan membuat sebuah tabel bernama student ya, dengan file berisi ID, name, dan nama mahasiswa. Nah, sekarang untuk eksekusinya ini ada langkah kedua, yaitu kita ketikkan PHP artisan migrate. Ini migrate ya, bukan karet. Migrate. Nah, ini untuk eksekusi. Kalau yang pertama ini nanti tadi untuk membuat file migration-nya, kemudian yang langkah kedua itu untuk membuat file tabelnya. Karena kalau kita cek di sini belum ada ya. Nah, ini kalau kita refresh baru masih ada satu karena belum kita eksekusi. Nah, untuk eksekusinya kita pakai terminal lagi dengan cara ketikkan tadi apa? PHP artisan migrate. Ini masuk ke kelas lagi. PHP artisan migrate. Nah, perintah ini artinya kita akan memigrasi semua file migrate yang ada di folder migration ini akan menjadi sebuah tabel. Nah, ini kita enter. Nah, ini sudah selesai bahwa tabel semua yang ada di file migration akan dibuat tabel 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti akan ada 5 tabel. Kita refresh. Nah, ini sudah ada 5 tabel, 6 tabel dengan satu tabel yang kita buat manual tadi ya. Ada file jobs, migration, password reset, personal access, dan student, kemudian user. Nah, ini yang kita buat tadi ya, student, kita buka, ini sama.
ID, NIM, dan nama mahasiswa. Jadi begitu cara membuat tabel dengan menggunakan migration yang salah satu fitur dari Laravel ya. Rekan-rekan mungkin ada pertanyaan, kapan kita membuat tabel pakai migration dan kapan membuat manual? Kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman, kita membuat tabel dengan manual pakai Navigat ini ketika job itu dikerjakan oleh kita sendiri. Itu kalau saya lebih nyaman ini, karena data tersimpan di file pribadi kita. Tapi kalau misalkan rekan-rekan itu kerja untuk tim atau untuk perusahaan, itu silakan nanti saya rekomendasikan menggunakan migration seperti tadi ya. Kenapa? Karena suatu saat akan dikembangkan oleh tim lain, itu nanti mudah, dokumentasinya mudah. Karena ini standar ya, standar Laravel itu seperti ini, pasti ada file migration-nya. Oke. Singkat aja seperti itu, mudah-mudahan rekan-rekan dapat memahami bagaimana cara membuat sebuah tabel, baik itu manual menggunakan Navigat atau PHP MyAdmin juga bisa, dan cara yang kedua yaitu menggunakan migration. Ya, itu. Oke, itu yang pertama, materi pertama. Kemudian yang kedua, kita sebelum ke model kita isi dulu nih. Atau bikin satu lagi ya, bikin satu lagi namanya fakultas. Jadi kita contohkan lagi ya, cara menggunakan migration. Kita akan membuat satu tabel lagi, fakultas, dengan menggunakan migration ya. Caranya tadi kita masuk ke ini kelas dulu. Caranya ketik PHP artisan make migration, kemudian ini fakultas. Create underscore fakultas underscore table. Nah, maka nanti kita akan membuat satu tabel bernama fakultas. Enter. Oke, di sini sudah ada, sudah berhasil. Kita membuat file migration bernama fakultas. Kemudian kita edit. Ya, di sini tabel fakultas itu akan kita isi dengan apa? Tabel mungkin nama fakultas ya, kita string aja, string nama fakultas, kemudian kalau fakultas biasanya ada singkatan, kita kasih nama singkatan. Ini yang timestamp-nya kita hapus saja. Oke, jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Jadi nanti kita akan membuat tabel bernama fakultas dengan isi filenya, namanya ID, nama fakultas, dan nama singkatan fakultas ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita bikin database-nya. Kita cek dulu ya. Ini belum ada nama fakultas ya. Nah, kemudian kita eksekusi dengan artisan lagi, kita buka terminal. Caranya PHP artisan migrate. Nah, migrate ya. Ini bisa menggunakan PHP artisan migrate, bisa, atau kalau mau memperbarui kita tambah _2 fresh. Ya. Nah, ini artinya kita akan melakukan migrate table ya, akan tapi dengan pembaharuan ya. Misalkan ini saya contohkan, ini kan 1, 2, 3 ini ya, seperti ini. Di fakultas belum ada. Nah, sehingga nanti ketika kita ketikkan PHP artisan migrate _2 fresh, nanti akan diperbarui database kita. Kita enter. Nah, kalau menggunakan fresh maka akan menghapus semua tabel yang sudah kita buat. Nah, ini. Artinya termasuk tabel mahasiswa yang kita buat secara manual juga nanti akan terhapus ya. Oke, dan ketika sudah berhasil, oke, ini sudah berhasil, maka ketika kita refresh, nah ini sudah ada file bernama atau tabel bernama fakultas. Oke, cara mengisinya sebetulnya kalau di dalam Laravel ada yang disebut dengan seeder ya. Tapi untuk pertemuan malam hari ini saya tidak akan membahas tentang seeder ya, biar cepat. Nah, untuk mengisi data di tabel ini
sementara saya suntik dulu ya, saya timbak dulu, misalkan nama fakultas, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Singkatannya Fastikom. Kemudian kita tambah lagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, FITK misalnya. Kemudian ada lagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB misalnya. Sambil kenalan fakultas-fakultas yang ada di Unsik ya. Kemudian ada lagi Fakultas Bahasa ya, Bahasa dan Sastra kayaknya. Kalau salah bisa di komen, silakan. Kemudian satu lagi ya, biar 5. Fakultas apa, teman-teman? Minta tolong. Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Ada Fikes. Ya, oke, kita sudah punya 5 data ya, 5 data yang ada di tabel fakultas. Nah, nanti 5 data ini akan kita tampilkan. Kalau ini kan kemarin masih pakai ini ya, masih pakai raw ya data ini. Contoh saya tampilkan raw dari data kita itu ada di sini ya, di raw kemudian web. Nah, ini data ini ya. Data ini itu masih kita ambil dari raw ini ya. Nah, tapi nanti data kita yang tampil di web itu akan kita tampilkan di database ya. Ini kan lucu ya kalau misalkan kita mau merubah data, masa merubah coding itu kan nggak mungkin ya. Sehingga kita merubahnya nanti di database-nya. Nah, polanya nanti seperti itu. Di akhir sesi ini kita akan merubah tampilan ini menjadi diambil dari database, bukan diambil dari raw lagi. Oke, langkah berikutnya kita ke model ya. Kalau tadi database sudah kita buat, kemudian langkah kedua yaitu kita membuat model. Modelnya sekali lagi adalah kabelnya ya. Setrumnya sudah ada, tinggal kita narik kabelnya ya. Kita membuat model. Oke. Nah, cara membuat model itu cukup mudah. Kita cukup ketikkan PHP artisan make .2 model, kemudian nama modelnya. Ya, kita bisa langsung menggunakan terminal juga bisa, atau langsung menggunakan VS Code juga bisa sebenarnya. Ya, Ctrl P, dengan cara Ctrl P, kemudian kita ketik make model. Ini juga bisa ya. Dengan menggunakan seperti ini juga bisa. Atau bisa menggunakan terminal. Ya. Ini saya contohkan pakai terminal dulu. Ya. Biar sesuai materi ya. Nah, caranya apa tadi? PHP artisan make .2 model, kemudian diikuti nama modelnya. Dan ingat nama model itu depannya harus huruf besar. Ya. Oke, kita praktekkan PHP artisan make model gitu ya. Kemudian nama modelnya, misalkan nama modelnya kita kasih nama fakultas. Oke. Kemudian enter. Kita tunggu. Oke, model sudah sukses terbuat ya, berhasil dibuat ya. Ini kita cek modelnya itu ada di app kemudian model. Nah, di sini sudah ada 2 model, yaitu model fakultas yang barusan kita buat, kemudian yang kedua user, ini bawaan dari Laravel, ini sudah dibuatkan oleh Laravelnya. Ini fakultas yang barusan kita buat. Nah, ini otomatis sudah terkoneksi dengan database kita atau tabel kita yang bernama fakultas. Tapi tadi saya menyampaikan bahwa model atau data tabel kita itu harus jamak ya. Sedangkan kita tadi membuat tabelnya itu S-nya cuma 1. Nah, ini seharusnya S-nya ada 2. Karena kalau cuma fakultas itu nanti membacanya itu fakulta, bukan fakultas ya. Oke, biar itu terbaca itu ada salah satu fitur ya, namanya protect ya, namanya protect. Jadi nanti untuk mengganti agar kita menghilangkan huruf S. Jadi tidak harus belakangnya S. Nah, nanti dengan cara ini pakai protected table, kemudian nama tabelnya. Dan
Ini juga nama tabelnya itu bisa terserah kita ya. Ini kita tuliskan di sini. Ya, protect. Jadi, ini untuk protect aja ya. Table $table ya, sama dengan apa nama tabelnya. Misalkan tadi apa? Fakultas ya. Nah, apakah nama tabel model fakultas itu nama tabelnya harus fakultas? Tidak harus ya. Jadi kita bisa mengkamuflasekan nama model itu menjadi nama tabel apa dengan menggunakan fitur protected yang ada di Laravel. Misalkan di sini mau kita ganti dengan jurusan itu juga boleh. Ya. Jadi nanti model fakultas itu akan menuju ke tabel bernama jurusan itu. Nah, tapi karena kita tadi sudah membuat tabel bernama fakultas, maka di sini kita tulis fakultas. Ini artinya model itu nanti akan menghubungkan ya model fakultas. Ini diingat-ingat nama modelnya bernama fakultas. Model fakultas itu nanti akan menghubungkan ke tabel bernama fakultas. Oke, itu sudah selesai. Kita sudah membuat sebuah model ya. Artinya kalau kita melihat strukturnya di sini, kabelnya sudah ada strom, sudah ada kabel. Nah, sekarang kita tinggal tarik strom itu langsung ke controller atau box panel. Kalau di dalam rumah kita kan ada meteran listrik itu ya. Nah, ini kita sambungkan ke meteran listrik, tidak langsung ke lampu. View itu lampu ya, tidak langsung ke lampu. Tetapi dari sumber apa strom ya, sumber listriknya kita tarik menggunakan model kabel ya, kabel kemudian kita masukkan ke panel box atau istilahnya meteran listrik ya. Oke. Wah, baru ada yang baru gabung nih. Oke, silakan yang baru gabung. Selamat menikmati ya. Karena sudah ketinggalan 1 jam. Oke, saya lanjutkan. Kita akan membuat box panelnya, controllernya, agar kabel ini, strom ini bisa digunakan menyalakan lampu. Oke, kita akan masuk ke controllernya. Oke, bagaimana cara membuat controller? Ini sama ya, kita bisa menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan make controller, kemudian nama controllernya. Nah, ini juga sama, pakai huruf besar ya depannya, nama controllernya, dan belakangnya untuk membedakan dengan nama modelnya kita tambah controller. Ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan di sini tanpa controller itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk membedakan antara model dan controller, ini nanti kita tambahkan controller. Ya. PHP Artisan make controller, kemudian spasi nama controllernya. Kita praktekkan, kita buka lagi terminalnya. Ya. PHP Artisan make controller, kemudian nama controllernya. Ya, nama controllernya kita samakan aja ya, fakultas, kemudian belakangnya controller. Oke, jadi nama kontrolnya nanti fakultas controller ya. Ini untuk membedakan aja antara model dengan controller. Kemudian kita klik enter. Oke, sudah sukses. Controller sudah dibuat. Kita cek controllernya itu ada di HTTP ya, app HTTP kemudian controller. Nah, ini di sini sudah ada 2 file controller, namanya controller dan fakultas controller yang sudah kita buat. Nah, ini kontrolnya berisi seperti ini ya, sudah bawaan. Ini namespace itu artinya bahwa kontrol kita itu akan disimpan di dalam folder app, http dan controller. Ini kelas nama kontrolnya seperti ini, ya, nama controller, kemudian extend ke controller. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mengkoneksikan dari controller ke dalam database-nya kita ya. Oke, yang pertama ini kita panggil menggunakan public function ya. Menggunakan public function-nya kita gunakan untuk membaca database-nya ya. Kita pakai public function ini untuk menyambungkan. Sekali lagi untuk menyambungkan. Ini kan kabelnya sudah ada. Nah, stromnya udah ada, kabelnya udah ada, box panelnya udah ada. Nah, sekarang bagaimana cara menyambungkan kabel ini ke box panelnya?
Ya, ini kita menggunakan public function. Ya. Ini. Oke, contekannya seperti ini ya. Public function, kemudian tampil ini nama kelasnya. Ya. Nama kelasnya, karena di dalam controller ini nanti kita sub lagi menjadi kelas. Karena di dalam controller ini kita bisa membuat kelas lebih dari satu. Ya, seperti halnya kontrol box panel listrik itu kan saklarnya banyak gitu ya. Nah ini juga sama. Di dalam satu controller itu bisa membuat banyak kelas. Oke. Misal kelas tampil, kelas update, kelas insert, kelas delete dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita akan membuat contoh yaitu membuat kelas untuk menampilkannya, kelas tampilnya. Ini dengan cara ketikkan public function ya, public function, kemudian nama kelasnya tampil karena untuk menampilkannya. Oke, kemudian kurung tutup kurung buka. Nah, kemudian dari kelas function tampil ini kita mau ngapain? Nah, kita akan menampilkan data. Ya, data dari mana? Ya, kita ketikkan misalkan dolar data ini untuk apa? Variabelnya ya. Variabelnya kita akan menampilkan data fakultas. Data fakultas itu isinya apa? Diambil dari mana? Yaitu diambil dari model yang bernama fakultas. Nah, ini. Nih, ketika kita klik fakultas, maka di sini langsung otomatis ini stop kontak dari fakultas langsung muncul di sini. Use app model fakultas. Ini langsung terpanggil. Nah, modul fakultas sudah kita panggil, kemudian kita titik dua. Nah, dari tabel fakultas itu kita mau menampilkan apa? Semuanya, misalnya kita all ya. Kalau semuanya kita ketikkan all. Ya, ini untuk apa? Mode semua ya, untuk menampilkan semua. Mungkin kalau di dalam apa? Natif ya, kita biasa mengetikkan begini ya, mungkin select asterisk gitu ya, asterisk from nama tabelnya fakultas gitu ya. Nah ini penggantinya. Kalau di dalam Laravel ini cukup memanggil all gitu saja, tanpa perlu kita mengetikkan select asterisk from nama tabelnya. Ini cukup mudah ya, kita dipermudah oleh Laravel. Kita cukup memanggil all gitu saja. Ini artinya kita akan menampilkan semua data yang ada di modul fakultas. Kalau modul fakultas apa isinya? Modul fakultas itu isinya adalah tabel fakultas. Ya, paham? Oke. Nah sekarang kita sudah sampai di sini. Nah, artinya apa? Kabel kita sudah disambungkan ke controller. Nah sekarang controller ini akan kita sambungkan ke lampu, ke view. Nah bagaimana caranya? Nih ya. Mudah-mudahan ini meskipun saya cepat, mudah-mudahan rekan-rekan memahami. Ya, cara menyambungkan lampu ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, sudah kita bahas di materi view. Nah, ini tinggal kita ulang aja di sini ya. Return ya, kita pakai return, kemudian view lampunya untuk menyalakan lampu ya, return view, ya. Kemudian tanda kurung buka kurung tutup. Ya, kemudian mau ditampilkan ke view apa? Ya, misalkan ke view fakultas. Karena kita sudah punya view fakultas, kita bikin fakultas lagi ya. Mungkin beda namanya fakultas MVC misalkan. Ini terserah kita sih. View fakultas 2 gitu aja. View-nya, kemudian nah akan membawa apa? View ini akan membuat data apa? Data bernama data, ya. Kemudian yang berisi data. Nah, misalkan ini datanya data fakultas itu untuk membedakan aja. Nah, si view fakultas ini ya, ini jangan lupa titik koma biar nggak error. Kita save ya. Kita sudah mengambil data dari model fakultas dan dari model fakultas ini akan kita tampilkan ke view bernama fakultas 2 ya. Fakultas 2 yang berisi ya, yang berisi data ini ya.
Nah, kita belum mempunyai view yang bernama fakultas, maka kita bikin dulu view-nya ya. Ini materi kemarin, mudah-mudahan masih ingat ya, di view-nya kita di resource ya, kemudian views. Nah, kita bikin nama view bernama fakultas. Fakultas 2 ya, fakultas 2.blade.php. Oke, kita extend ya, kita panggil nama bapaknya. Nama bapaknya itu layout ya. Kenapa layout ini? Layoutnya satu aja. Ini ya, layout. Kita memanggil bapaknya bernama layout. Kita pilih, kemudian section. Nah, ini materi kemarin, mudah-mudahan ingat. Nah, sectionnya namanya apa? Kita kalau lupa boleh dibuka. Nama sectionnya bernama konten. Ini ya. Oke, ini juga dipanggil di sini. Oke, isinya mau apa? Misalkan saya kasih judul fakultas dengan MVC. MVC, kemudian kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel. Isinya mungkin nama fakultas. Ini HTML ya, jadi rekan-rekan saya anggap sudah memahami untuk membuat file HTML ini, kemudian nama singkatan. Jadi nanti kita akan menampilkan data ya, view-nya itu nama fakultas dan nama singkatannya. Oke, kemudian di bawahnya itu lagi ya, kita copy paste aja di sini. Kita copy, kemudian kita for each ya. Kita for each. Oke. Kita for each dan datanya ditampilkan di sini. Oke. For each kita ngambil dari view ya. Kita ngambil dari view. View-nya namanya apa? Data fakultas ya. Datanya bernama ini. Jadi di sini harus sama. Data fakultas ini harus sama yang ada di sini. For each-nya ya. Looping-nya. Ini harus sama. Data fakultas, kemudian S aliasnya apa? Alias row misalkan. Nah, kemudian di sini nama fakultasnya akan kita ganti. Kita menggunakan fasilitas Blade ya, template engine yang sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua kemarin. Kemudian kita panggil pakai row ya, pakai row, kemudian panah, kemudian nama file-nya. Nama file-nya itu apa? Nama file-nya yaitu nama underscore fakultas. Ini harus sama yang ada di dalam tabel kita. Nama underscore fakultas. Oke, ya. Kemudian nama singkatan juga sama. Kita pakai templating engine, kemudian row, panah. Ini juga boleh pakai kayak gini ya. Nah, ini juga boleh kalau mungkin terbiasa di native, tapi akan lebih efektif dengan menggunakan panah. Nama singkatan. Nah, artinya ini nanti akan menampilkan data fakultas dengan file bernama nama singkatan, nama fakultas dan nama singkatan. Oke, view-nya sudah jadi ya. View-nya sudah jadi. Kita layout-nya kita hubungkan ke layout-nya. Kita hubungkan ke layout. Mungkin ini lembaga dan PT-nya akan kita ganti aja konsep MVC gitu aja. Tampil data fakultas. Data fakultas, kemudian ini fakultas dengan route ke view. Nah, ini linknya ke fakultas ya kemarin ya. Ke fakultas. Kemudian yang kedua, ini fakultas dengan MVC. Nah, ini jadi nanti kita punya dua data, yang satu itu dengan route dan view yang kemarin ini, kemudian yang kedua kita menggunakan MVC. Kalau yang ini kita hapus saja karena nggak kepake. Linknya kita bikin nama view-nya nanti fakultas
MVC gitu ya. Kita ingat-ingat Fakultas MVC. Oke, ini view-nya udah selesai, sudah kita buat. Ini tidak perlu kita bahas lagi karena ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, pertemuan kedua. Oke, kita kembali ke sini ya, MVC-nya. Jadi barusan kita sudah membuat ada strom, ada kabel, sudah ada box panel, dan sudah ada lampu. Nah, sekarang kita tinggal menyambungkan ke saklar, ke root-nya ya. Ini sudah komplit ya. Sudah ada strom, sudah ada kabel, sudah ada box panel, sudah ada lampu. Ternyata belum ada saklarnya. Itu juga si user belum bisa menyalakan lampu ya, karena belum ada saklarnya. Kalau langsung kabel itu bahaya ya, tidak bisa. Oke, kita akan membuat saklar di routing kita. Nah, caranya bagaimana? Oke, ini sudah saya siapkan materinya ya untuk membuat route ya. Ini caranya route get nama URL-nya, kemudian nama controller, kemudian nama kelas. Tadi nama kelasnya kita beri nama tampil gitu ya. Oke, kita ke route-nya. Route kemarin di mana? Di route kemudian web ya. Ini kumpulan route itu di sini ya. Kita paste aja di sini, tapi nama URL kita ketik aja ya. Ini hanya sebagai referensi saja. Kita ketik route kemudian -2 ini untuk menjelaskan statis ya, data statis, kemudian kurung buka kurung tutup titik, kemudian nama URL. Nama URL-nya tadi apa? Kita buka di ini ya, di fakultas 2 di layout-nya. Di layout-nya nama route-nya itu ini fakultas MVC ya. Ini harus sama. Ini fakultas MVC. Oke, jadi nanti ketika ngeklik fakultas MVC gitu ya, akan kemana? Akan diarahkan ke controller. Nama kontrolnya apa? Nama kontrolnya, nama saklarnya bernama fakultas controller. Nah, ini sudah dibuatkan. Kemudian kelasnya apa? Kelas tampil. Ya. Kelas tampil. Kelas titik dua apa? Koma ya. Jadi kelasnya tampil. Jangan lupa ini karena data ya, menggunakan data kita pakai kurung kayak gini. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke, jadi route kita akan menampilkan route fakultas MVC akan menampilkan mengambil data fakultas controller dari kelas. Nah, ini masih error ya, kalau masih ada underscore kayak gini masih error. Artinya apa? Controller kita belum ada di atasnya, sehingga ini harus kita use di sini. Nah, oh ya, sudah ada ya. ATP controller, fakultas controller. Oke, sudah ada. Oke, nama kelasnya sudah betul ya. Nama kontrolnya sudah, nama kelasnya sudah tampil, fakultas. Oke, sudah ada. Oh, get, ini kurang get, sorry. Kurang teliti kita. Kita tambah get. Nah, ini metode ya, metode get ini bisa. Kenapa menggunakan metode get? Karena kita akan
akan kita tes, kita refresh dulu ini. Oke, ini masih home-nya. Home, kemudian data fakultas, kita cek yang fakultas dengan MVC. Gitu ya. Oh, title. Ini ada error title karena kita belum menyebutkan title ya. Kalau kemarin kita mempraktekkan kita menggunakan title sehingga di codingan kita, di controller kita, ini akan kita tambahkan di sini title ya. Kalau di Rai ini kita untuk menambahkan data ini kita ketikkan koma, kemudian tanda petik title. Title-nya jangan lupa. Kemudian title itu berisi apa? Berisi data statis ya, judulnya aja. Judulnya fakultas, misalnya fakultas MVC. Ini untuk menampilkan judul aja. Karena yang di atas-atas itu rautnya itu ada title-nya. Ini ada title. Sehingga di sini ke view-nya itu juga harus mengirimkan data title biar tidak error. Kita refresh. Nah ini. Oh, ternyata di atasnya ini sudah tampil tapi kok di atasnya. Berarti apa ini kira-kira? Lampunya bermasalah. Yaitu di view-nya ya. Berarti view-nya bermasalah. Kita edit dulu di view. Kok bisa-bisanya di atas menu? Oh, karena belum dimasukkan ke section. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam section. Nah, kita cut, kemudian kita masukkan ke dalam section. Karena tadi di luar section, makanya dia tampilannya seperti ini. Kita refresh. Oke, sudah normal ya. Nama fakultas, nama singkatan. Ini ada nama fakultas teknik, tarbiyah, ekonomi, bahasa, dan kesehatan. Nah, ini itu data sudah diambil dari database. Kalau yang ini, fakultas dengan route view, ini masih diambil dari route. Kalau yang ini kan nggak ada fakultasnya ya, ini untuk membedakan aja. Sedangkan yang ini sudah diambilkan dari database. Oke, nah ini biar tampilannya lebih menarik, ini juga harus view-nya harus kita edit ya. Ini di view, ini pakai bootstrap ya. Pakai bootstrap, kita pakai kelas table, ini juga materi kemarin ya. Ini pakai apa ya? Tabel strip ya. Strip, kemudian pakai table biar di klik itu menyala gitu. Coba kita refresh. Nah, kayak ini ya. Jadi hovernya ini efek biar kursornya kita sentuh itu jadi nyala kayak gini. Ini namanya hover. Nah, ini judulnya biar tebel. Ini kita pakai header ya. Table header. Ini juga sama. Pakai table header. Kita refresh. Nah, ini jadi tebel. Nah, jadi ini sudah diambilkan dari database. Sedangkan yang ini, fakultas dengan route view, ini belum jadi dari database. Nah, ini sudah berhasil. Artinya konsep MVC kita sudah berhasil ya. Seperti halnya materi yang sudah saya sampaikan ini ya. Jadi ketika kita ngeklik routing atau mengklik saklar ya. Ini kita ngeklik saklar, ngeklik ini ya. Ini kalau user kan taunya langsung tampil data kayak gini ya. Tapi coding atau server itu bekerjanya urutannya seperti ini. Ketika kita ngeklik saklar routing bernama fakultas tadi, dia akan mengecek ke controller. Oh, ternyata controller ada sesuai dengan yang diharapkan si routing. Ya, routingnya apa tadi? Route-nya ini bernama fakultas controller. Ya, kontrolnya bernama fakultas dengan kelas tampil. Ini sudah ditentukan oleh root nih. Ya, sudah ditentukan dia akan mengakses controller bernama fakultas controller dengan kelas bernama tampil. Nah, di sini kalau kita cek fakultas controller dengan nama kelas bernama fakultas controller ini dan dengan function tampil, ya, di sini akan mengakses model bernama fakultas. Ya, jadi urutannya begini. Controller akan mengakses model bernama fakultas di sini. Modul bernama fakultas ternyata mengakses database, ya, mengakses database bernama fakultas. Ini kalau kita cek, ini saya close dulu. Nah, modul bernama fakultas dia akan mengakses tabel bernama fakultas. Nah, urutannya begitu. Nah, begitu modul sudah mengetahui bahwa yang diakses ada tabel fakultas, modul akan laporan lagi ke controller. Sehingga controller akan memerintahkan ke view. Nah, ini
codingnya seperti ini. Di controller akan memerintahkan ke view ini, yaitu menampilkan ke view bernama fakultas 2 dengan mengirimkan data fakultas. Ini fakultas 2 ini. Ini lampunya ya. File fakultas 2 akan menampilkan dalam bentuk tabel ini. Ini tampilannya, lampunya. Ya, sehingga tampillah data seperti ini. Itu urutannya seperti itu ya. Mudah-mudahan meskipun saya secara cepat penjelasannya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah, ini misalkan kita ganti ya, kita ganti misalkan data fakultasnya itu kita ganti di route. Ini kan pakai route ya, halaman fakultas ini saya kasih dengan route misalkan view fakultasnya, view fakultas, view fakultas. Nah ini view fakultas dengan ini saya tambah dengan route ke view. Oh, sorry, bukan di situ. Di sini ya, di headernya. Nah, ini halaman fakultas dengan route ke view. Nah, ini kalau kita edit di route-nya, ya, kita edit di route-nya, ini kita close aja. Nah, kita edit di route ini misalkan fakultas teknik dan ilmu santet, misal fakultas teknik dan ilmu santet. Nah, maka ketika kita refresh di sini akan berubah ya. Fakultas teknik dan ilmu santet misal. Nah, tapi lucu ya kalau misalkan kalau menggunakan route itu kalau kita mau merubah sesuatu harus lewat coding. Sehingga ini enggak kita rekomendasikan pakai seperti ini ya. Yang kita rekomendasikan adalah menggunakan MVC ini yang langsung diambil dari tabel. Sehingga ketika nanti kita mau merubah, itu merubahnya lewat tabel ini. Nah, misalkan yang satu Fakultas Teknik dan Ilmu Kebun misal. Nah, ketika kita akses fakultas dengan MVC, nah ini sudah berubah. Sehingga yang kita modifikasi adalah tabelnya, bukan codingnya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau ada yang belum absen, linknya belum, Pak. link absen. Betul, sama kalau bisa minta share materi, Pak. Oh ya, share. Ini mahasiswa bukan? Kamu mahasiswa saya bukan? Iya, Pak. Oh ya, kalau mahasiswa saya itu nanti sudah saya share ke ini ya, ke akademik. Oke, ini untuk link absennya sudah saya share. Silakan yang belum absen bisa absen karena ketentuannya nanti yang berhak mendapatkan sertifikat Laravel adalah yang paling tidak yang memenuhi kehadiran 75%-nya. Dan kemungkinan untuk satu sesi ini akan ada 10 pertemuan. Jadi rekan-rekan paling tidak 7 kali mengikuti atau 6 lah, minimal 6 atau sampai 7 ya. Kalau kurang dari 6 mungkin nanti tidak akan mendapatkan sertifikat Laravel ya. Oke, dan mungkin nanti akan ada ujian juga. Ujiannya online juga ya. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, silahkan yang mau tanya. Saya siswa Bapak tapi beda mata kuliahnya, Pak. Oh ya, Pak, Sulisnya. Iya, Pak. Oh ya, Pak Sulis, nanti baiknya di-share kemana ya? Karena di sini tuh tidak hanya mahasiswa Unsik ya. Ada mahasiswa, kemarin ada yang dari Medan juga ini yang di absen ini. Oh ya, nanti mungkin saya bikin ini ya, bikin website khusus yang bisa untuk akses kelas Laravel ini ya, sekolah calon programmer. Tapi nanti akan saya siapkan
website khusus biar nanti bisa untuk nge-share materi-materi. Kalau yang mahasiswa Unsik, Fastikom Unsik mungkin akan saya share di akademik ya, tapi kalau yang non mahasiswa Unsik nanti tidak bisa mengakses, dan mungkin nanti akan saya kasih fasilitas website khusus yang bisa untuk download materi-materi kelas kita. Tapi enggak sekarang ya, karena belum saya siapkan websitenya. Tapi nanti kita siapkan untuk belajar itu. Baik, itu ya Pak Sulistiono ya. Baik Pak, terima kasih atas fasilitasnya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Di sini kita untuk ajang berbagi ya. Barangkali ada rekan-rekan yang mungkin lebih menguasai itu saya sangat senang sekali biar lebih saling berbagi ilmu gitu. Karena di sini memang hanya berbagi ilmu dan kita freekan, kita buka open semua masyarakat yang memang betul-betul ingin mempelajari bahasa pemrograman dari nol gitu. Oke. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baru ada aja yang baru gabung ya, padahal sudah mau kita akhiri. Silakan yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Tanya, Pak. Silakan, Mas Ilvan. Silakan Mas Ilvan Taufik, silakan tanya. Ini mengenai struktur suatu website, Pak. Struktur gimana maksudnya? Maksudnya bagaimana cara kita membedakan sebuah website yang bikinnya itu pakai PHP natif ataupun dengan PHP framework gitu, Pak. Oh iya. Yang ditanyakan apa? Strukturnya atau gimana? Ya gimana, misalkan kita orang awam gitu kan memulai belajar seperti PHP sama PHP framework. Nah, itu website itu menggunakan PHP natif itu bagaimana, sedangkan kalau PHP framework itu ciri-cirinya apa gitu, Pak? Oh, bagi si pengakses. Ya. Oh ya, kalau bagi pengakses itu sebetulnya nyaris tidak tahu ya, karena pengakses ini pakai user natif atau pakai Laravel gitu ya. Nah, akan tapi ini ada ciri-ciri, tapi ini tidak paten ya Mas Taufik ya, tidak paten. Ini bisa kita lihat dari route kita, Pak. Dari route kita share lagi ya. Nah ini di dalam route kita ini kan sudah menyebutkan sebuah link sebetulnya, sebuah URL ini, sebuah URL. Nah, kalau di dalam Laravel itu sebuah URL ya, itu tidak harus sama dengan nama filenya. Ini kalau di dalam Laravel ya. Tapi kalau di dalam natif itu harus sama ya. Misalkan contoh. Coba kita ke Unsik ya, misalkan websitenya Unsik kita cek dia pakai apa. Kelihatan ya. Ini halaman website resminya Unsik. Mohon izin bagi yang membuatnya. Nah ini di sini sudah ada, bisa jadi ini pakai HTTDoc ya. Pakai HTTDoc itu juga bisa untuk menyembunyikan URL-nya ya. Ini juga bisa. Tapi ada kemungkinan ini menggunakan Laravel ya. Meskipun menggunakan natif pun di dalam link ini bisa kita lihat bahwa dari link aja kita sudah bisa lihatnya. Kemudian contoh misalkan aplikasi punya dosen, ini saya buka aja. Aplikasinya punya dosen. Mohon maaf, internet saya sudah cukup tinggi, tapi ini lola mungkin aplikasinya ya. Nah, mungkin ini salah satu ciri-ciri menggunakan natif ini. Kalau diakses dia agak lambat. Saya mencurigai ini natif ya, Mas. Ini natif. Coba kita cek dari sisi linknya. Ini seharusnya cepat. Ini kalau internet saya
cepatnya. Nah, kalau misal kita cek kembali ke sini dulu lah. Misalkan ini masih kosongan. Nah, ini masih kosongan ya. Coba ke login mahasiswa. Nah, ini di ACC. Ya, yang dipunyanya alumni nih. Yang punya alumni ini kita bisa melihat ini. Ini yang pakai punya dosen, ini yang punya alumni. Mohon maaf, izin bagi yang membuat aplikasi ini. Oke, misalkan ini ya materi, kita akses materi. Kita akses materi yang ada di link kita. Nah ini, dilihat dari linknya aja, ini pasti nggak pakai route, ya enggak? Ini pasti nggak pakai route ini. Ya, karena di sini ada slash dosen, kemudian di sini linknya pakai kayak gini. Ini enggak pakai route ini. Kalau pakai route, ini linknya enggak disebutkan di sini. Value-nya ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan value, isi yang ada di dalam link ini ya. Untuk kemarin. Nah, tapi di sini disebutkan nih, P-nya sama dengan ini. K-nya ini jelas ini kurikulum 2022 semester 1 misalkan ya. Ini kalau boleh saya simpulkan ini menggunakan natif, Pak. Kita sebagai user ya. Karena linknya tidak disembunyikan. Meskipun sebenarnya ini menggunakan natif pun bisa disembunyikan ya. Misalkan pakai HTTP dan lain sebagainya ini bisa disembunyikan. Tapi kalau ini tidak disembunyikan. Nah, yang punya alumni juga sama ini. Nah, saya nggak punya aksesnya. Ini juga ada kemungkinan karena di sini masih extension.php-nya ini masih ditampilkan ya. Dan ini sudah kita duga bahwa ini menggunakan PHP karena ini masih .php. Tapi kalau menggunakan Laravel ini tidak ada nih extension.php meskipun di home misalkan itu tidak ada .php. Dan misalkan kita klik tentang ini belum tentu loh filenya itu bernama tentang ya enggak. Filenya belum tentu bernama tentang. Tapi kalau ini pasti filenya bernama login.php. Ini pasti. Sudah pasti ya, karena ini yang diakses adalah login.php. Ini natif. Tapi kalau punya kita, halaman tentang, nih misalkan ya, halaman tentang, ini kita cek route-nya, route tentang, route untuk mengakses tentang. Nah, view-nya itu enggak harus tentang. Misalkan di sini kita ganti dengan about ya, about, kemudian file views-nya kita ganti juga ya, ini ya tentang. Nah ini kita rename ya, kita rename about itu boleh. Nah about.blade ya, about.blade. Nah ini klik tentang. Nah ini masih enggak error ya. Ini kita klik linknya bernama tentang, tapi filenya itu bernama yang kita akses adalah bernama about.blade.php ini ya. Yang kita akses kan ini nih, about, tapi linknya bernama tentang. Nah ini salah satu kelebihan menggunakan Laravel. Tapi kalau misalnya natif ini sudah kita tebak ya, kalau filenya itu bernama login.php dan ini pasti pakai PHP karena extensionnya PHP. Meskipun sebetulnya menggunakan natif pun bisa kita sembunyikan ya. Ini bisa kita sembunyikan dengan salah satunya fasilitas HTTP. Oke, itu jawaban singkat aja. Mas, siapa tadi yang tanya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Mas Taufik ya, sama-sama. Mas Taufik, ini Fakustikom ya? Iya, Pak. Semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Oke. Oke, gitu ya Mas Taufik ya. Jadi salah satu kelebihan kita pakai Laravel salah satunya itu untuk mengkamuflase atau menyembunyikan dari user ya. Karena salah satu aplikasi yang baik itu ya bagaimana caranya kita menyembunyikan dari user biar user itu tidak tahu kita itu pakai apa, dan karena termasuk sistem keamanannya. Kalau pakai ini kan ini jelas bisa lah. Ini pakai SQL injection aja ini bisa kita bobol ini ya dengan menggunakan enggak saya tampilkannya. Ini saya tampilkan lagi. Misalkan kita mau bobol sebuah website, ini bisa kita salah satunya dengan menggunakan
SQL injection-nya. Tapi tidak akan saya kasih tahu karena kalau saya kasih tahu jelas nanti nilainya berubah jadi A semua ya. Oke, tidak saya kasih tahu di sini. Oke. Itu Mas Taufik ya. Baik, tidak ada pertanyaan lain? Masih ada waktu? Baik, kalau tidak ada, saya mohon masukan dari rekan-rekan semua. Kira-kira kelas ini bermanfaat enggak sih? Saya pengen tanya, saya yang tanya. Saya acak ya, saya acak. Oh ya, silakan yang ada yang sudah bunyi. Silakan. Saya, Pak. Oh, Mas Hud Fauzi, dari mana Mas Hud? Dari Pastikom, Pak. Semester 5. Semester 5. Kira-kira gimana program ini untuk manfaat enggak kira-kira? Kalau saya, buat saya bermanfaat banget, Pak. Apalagi Ya. kalau di kelas kan minus. Jadi Kalau penerangan siapa? di offline itu kadang, kalau offline gitu, Pak, saya kan jadi kurang jelas kadang penglihatannya. Jadi kalau ada kelas ulang bisa lebih review lagi, Pak, bisa lebih jelas lagi. Oh ya, besok duduknya di depan ya kalau offline. Biar. Di depan terus, Pak. Cuma kalau semester nggak jelas emang. Oh, nggak jelas ya. Oke, makasih. Berarti perlu lanjut ya. Yang dari cewek ini Mas Fai. Ya, makasih Mas Fauzi. Wah, langsung keluar ini yang Mbak Jasmine mau saya tanya malah langsung keluar. Saya perwakilan dari cewek ini. Mbak Anifah. Nah, Mbak Anifah. Silakan Mbak Anifah. Menurut saya bermanfaat, Pak. Oh ya, Mbak Anifah dari Unsik, bukan? Dari Pastikom semester 5, Pak. Oh ya, udah. Ya, makasih. Mbak Alia satu lagi ini. Mbak Alia. Oh, langsung keluar. Suruh ngasih pendapat langsung keluar. Ya, yang temannya Pak Sulistiono mewakili teman-teman ini kelas pegawai. Sangat-sangat bermanfaat, Pak. Iya. Terutama ya bagi saya yang nggak mengenal apa ya bahasa pemrograman ya setidaknya ya sedikit-sedikit menambah gitu, Pak lah. Iya, menambah pengetahuan atau menambah bingung, Pak? Ya, pertama Tambah pengetahuan mumet, Pak. menjadi bingung gitu, Pak. Gitu. Ya, oke. Ya, Iya. tapi setidaknya tahu alur-alurnya ya, meskipun nggak sambil praktek gitu. Iya, iya, iya. Ya, oke. Siap. Sambil ngopi-ngopi, Pak Sulis, jangan lupa. Itu Pak Dewandika itu kayaknya sudah ngopi nih, Pak Ardianto. Sudah, Pak, ini, Pak. Oh, jangan lupa obatnya diminum. Harus itu, Pak. Ya, Pak Ardianto, gimana kira-kira kelas ini bermanfaat atau gimana? Atau Bagi saya sangat bermanfaat ya, Pak, karena kita dari kelas pegawai gitu kan, kita kan mendapat materi itu kan sangat sedikit, Pak. Apalagi tentang seperti pemrograman dan lain itu kan kita terbatas dengan adanya jam kuliah gitu, dengan jam kerja, terus nah dengan adanya tambahan materi online di sela-sela waktu kita selesai pulang kerja gitu, ini sangat bermanfaat gitu, Pak. Walaupun tidak menambah kita menjadi ahli, tapi kita setidaknya tahu sedikit tentang isi materi seperti apa, gambaran-gambaran besarnya seperti apa gitu, Pak. Ya, oke. Sip. Ya, harapan saya memang begitu ya. Jadi meskipun materi ini mungkin bisa dianggap ya sepele saja lah. Mungkin hanya sekedar mendengarkan, tidak apa-apa, nggak sambil praktek. Gitu ya, Pak. Bagi yang memang ingin passionnya di programmer ya silakan sambil praktek dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menambah. Tapi pada prinsipnya kelas ini itu bersifat belajar bersamanya, belajar bersama dan mungkin rekan-rekan punya metode lain yang lebih efektif dan lain sebagainya itu boleh kita ini. Dan gini teman-teman minta doanya. Rencana itu program ini akan kita resmikan. Kita udah MOU ya dengan Pastikom. Akan kita resmikan nanti tanggal 24 November ya, dan nanti bintang tamunya rencana Gus Miftah ya. Barangkali rekan-rekan sudah dapat info
Nah, salah satunya nanti selain Gus Miftah nanti akan ada launching atau peresmian program kita kelas Laravel ini akan kita launchingkan bersama Pak Rektor Gus Miftah dan Pak Dekan Fastikom dan saya terutama. Dan mohon doanya dan mohon support dari rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan nanti acaranya sukses ya tanggal 24 November karena ini event besar juga. Kita mengundang tokoh nasional Gus Miftah itu. Oke, yang belum absen silakan absen, dan kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya pertemuan malam hari ini karena sebenarnya kondisi saya kurang fit, tapi karena sudah terlanjur janjian, sudah terlanjur share dengan rekan-rekan semua, saya menepati janji. Dan mohon maaf minggu kemarin tidak bisa di program ini karena ada tamu ya. Saya sudah siap sebetulnya tapi malah ada tamu sehingga Senin kemarin kita liburkan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ridlai Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.